Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munandro Alvina, NIM 430101808176. Saya dari kelas KPI F, mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan bahas tentang kegiatan ibadah pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di kala pandemi COVID-19 di daerah saya. Daerah saya itu di daerah Desa Gubuk, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Langsung saja, di sini ada mind map yang udah saya buat untuk menjelaskan tentang kegiatan ibadah pada bulan Ramadan dan pada Hari Raya Idul Fitri. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama saat bulan Ramadan dan yang pertama saat Hari Raya Idul Fitri, di mana ada serangkaian kegiatan yang memang dilakukan oleh masyarakat sekitar desa saya tersebut. Nah, akan saya bahas yaitu yang pertama, di saat bulan Ramadan, sholat tarawih dan sholat jamaah di sana itu masih tetap dilaksanakan di masjid. Karena apa? Karena daerah saya termasuk dalam zona hijau pada waktu itu. Kenapa saya bilang pada waktu itu? Karena sekarang ini di Desa Gubuk itu sudah menjadi zona merah, dan di Grobogan pun banyak yang sudah menjadi zona merah. Makanya sekarang sudah tidak zona hijau lagi. Untuk yang selanjutnya, sholat tarawih di sini, sholat tarawih dan sholat jamaah di sini itu tetap dilaksanakan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dianjurkan oleh masyarakat, pemerintah. Kemudian selanjutnya tadarus dan tibaan juga bukber. Nah, di sini bukber saya tandai merah karena bukber ditiadakan, karena pemerintah dari Desa Gubuk sendiri tidak menyarankan bagi masyarakatnya untuk melaksanakan bukber, karena memang karena memang untuk menjaga agar tidak ada perkumpulan yang begitu lama. Nah, kemudian tadarus dan tibaan tetap berjalan seperti apa adanya yang biasanya, namun peserta dari tadarus dan tibaan ini diberikan dijadwalkan orangnya. Jadi setiap tadarus dan setiap tibaan itu orangnya dibatasi. Kemudian selanjutnya itu malam pitulikuran atau malam 27 Ramadan. Nah, di sini malam pitulikuran itu identik dengan bacaan yang dilakukan di masjid juga. Nah, uniknya di sini pada saat bacaan ini tetap dilakukan dan tetap menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah. Kemudian jarak antar satu orang dengan satu orang yang itu diberi jarak, dan semua yang ikut dalam bacaan tersebut menggunakan masker. Kemudian yang selanjutnya zakat fitrah, takbir keliling. Nah, zakat fitrah di sini tetap dilakukan di masjid juga. Nah, di situ tuh bedanya kita semua mengantri, dan mengantrinya itu diberi jarak satu persatu agar tidak berkerumun. Kemudian para petugas pun memakai masker, dan ada pula disediakan hand sanitizer. Kemudian di sini takbir keliling ditiadakan karena anjuran dari pemerintah itu memang tidak memperbolehkan takbir keliling untuk saat itu. Akhirnya takbir keliling diganti dengan takbiran di masjid dan takbiran di rumah masing-masing. Takbiran di masjid pun sama dengan tadarus dan tibaan, orang yang ada di masjid dibatasi dan tidak boleh ada kerumunan di sana. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu saat hari raya Idul Fitri. Karena tadi takbir keliling ditiadakan, berarti takbir diganti di masjid dan di rumah tadi. Kemudian selanjutnya pada Hari Raya Idul Fitri itu sholat di daerah saya tetap dilaksanakan karena memang tadi mengingat bahwa zona di daerah saya itu masih zona hijau dan masih diperbolehkan sholat id.
Namun sholat Id di sini berbeda karena sholat Id di sini kita memakai masker untuk seluruh jamaahnya. Apabila yang tidak memakai masker, para pemuda dan pemudi di sana membagikan masker secara gratis. Kemudian jaraknya pun juga diatur. Untuk selanjutnya, budaya salam-salaman setelah sholat Id ini juga dilaksanakan, namun kita lebih ke salaman yang ke seperti ini, namaste seperti ini, dan tidak langsung menyentuh antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang satunya ada bacaan setelah sholat Id. Bacaan setelah sholat Id itu merupakan tradisi dari zaman dahulu, tradisi turun temurun yang diberikan oleh nenek moyang yang masih dilestarikan hingga saat ini. Nah, pada bacaan setelah sholat Id ini juga sangat unik teman-teman, karena di sini pada tahun-tahun biasanya itu bapak-bapak dan ibu-ibu boleh ikut serta. Ya memang sekarang itu boleh, cuman kemarin itu ternyata yang berangkat itu hanya bapak-bapak saja. Juga ibu-ibu tuh ada, cuman tidak seperti biasanya, karena mungkin yang ibu-ibu berangkat itu tidak memiliki atau tidak ada laki-laki di rumah, makanya beliau-beliau membawa bacaan itu sendiri ke masjid. Kemudian pada saat bacaan tersebut jarak pun juga diperhatikan, jadi jarak antara satu orang dengan satu orang yang lainnya itu diberi jarak yang sekitar 1 meter itu. Kemudian ziarah kubur juga merupakan salah satu tradisi yang dilakukan setelah bacaan tersebut. Jadi setelah para jamaah bacaannya selesai dan makan-makannya selesai, itu mereka langsung ganti kegiatan, yaitu dengan ganti ziarah kubur. Nah, kemudian yang selanjutnya ini saya tandai merah karena halal bihalal memang ditiadakan pada saat itu, dan halal bihalal diganti dengan video call atau voice call. Jadi memang walaupun dalam zona hijau, tetap kita mematuhi dari pemerintah daerah juga untuk tidak melaksanakan halal bihalal, dan halal bihalal diganti dengan video call dan voice call. Sekian dari saya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kaitannya kegiatan tersebut dengan antropologi dan sosiologi. Apabila dilihat dari segi antropologi dan segi sosiologinya, bahwa sebuah tradisi yang sudah dilakukan sejak pada zaman dahulu nenek moyang kita, dan tradisi tersebut memberikan dampak baik bagi kita semua, itu akan menjadikan kita semua insan-insan yang baik dan insan-insan yang mengerti juga menghargai jasa para leluhur kita. Dengan budaya ini masyarakat bisa menjadi tahu apa arti dari segala tradisi yang ada. Masyarakat jadi mengerti bahwa ternyata tradisi yang saya lakukan tersebut juga ada manfaatnya bagi saya juga. Untuk itu masyarakat tetap mempertahankan tradisi yang memang benar-benar baik untuk mereka semua. Jadi dengan adanya tradisi seperti tadi bacaan, gotong royong dan lain-lain, itu bisa menumbuhkan rasa solidaritas antara satu keluarga dengan satu keluarga lain, hingga menciptakan masyarakat yang nyaman, aman, dan tentram. Kemudian bila ditinjau dari sosiologi pun sama, yaitu dengan adanya interaksi sosial yang selalu dibangun, dan dengan adanya interaksi yang baik antar satu orang dengan satu orang yang lain, akan menjalin sebuah silaturahmi yang baik antar desa dan antar masyarakat. Maka dari itu, sebuah tradisi yang baik akan menjadi baik apabila dilakukan dengan cara yang baik pula. Manfaatnya juga dapat kita petik setelah kita menjalankan semuanya tersebut. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.